membahas mengenai konfigurasi interVLAN routing. Sebenarnya konfigurasi interVLAN routing ini lanjutan dari konfigurasi legacy interVLAN, legacy interVLAN routing. Sebenarnya hampir sama seperti legacy interVLAN routing tadi. Kalau legacy itu satu port, satu device. Kalau di interVLAN routing ini nanti kita membuat ada sub interface. Kalau legacy yang dulu itu maksudnya adalah satu port itu satu IP address begitu. Kalau di sini di routernya satu IP address, nanti di dalamnya kita buat sub interface. Jadi kurang lebih gambarnya seperti yang ada di share screen ini. Jadi nanti kita membutuhkan satu router, kemudian di bawahnya itu adalah switch. Nah, nanti dari switch ke router itu hanya cukup satu interface saja. Nah, biasanya disebut dengan router on stick. Jadi konfigurasi interVLAN routingnya ini disebut dengan router on stick. InterVLAN routing yang lain yang sebelum UTS kalau nggak salah itu yang legacy interVLAN. Yang legacy interVLAN itu satu IP address, satu port yang ada di routernya tadi. Kalau ini konfigurasi interVLAN routing itu router on stick, jadi hanya cukup menggunakan satu hanya membutuhkan satu port yang ada di dalam router. Nanti di dalamnya kita membuat sub interface. Kemudian nanti kita buat VLAN di dalam switch-nya tersebut. Di sini contohnya kita ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Kemudian nanti kita buat VLAN, kemudian nanti port 3 bit Ethernet 0/1 yang ke router ini nanti kita berikan terang. Jadi nanti terang ini dia bisa membawa paket VLAN dari router menuju ke VLAN yang dituju, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 dan seterusnya. Nanti di dalam interface router G0/0 ini itu kita buat sub interface. Nah, di sini kita buat sub interface. Nanti kita berikan ini encapsulation dot 1Q. Nanti kita berikan dot 1Q. 1Q-nya berapa? 1Q.10, dot 1Q20, 1Q.30 sesuai dengan VLAN yang kita buat. Kalau VLAN-nya VLAN 10 nanti .1Q.10. Kalau misalkan nanti VLAN-nya kita buat 100 ya berarti 100. Jadi encapsulation .1Q berapa? 10, 20, 30. 10, 20, 30-nya itu adalah sesuai dari VLAN yang kita buat tersebut. Kira-kira seperti itu. Sebelum saya lanjut ke praktek, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tugas kemarin udah dikerjakan kan ya? Sudah, Pak. Oke. Baik, jika tidak ada, saya buka paket tracer terlebih dahulu.
pertemuan 11. Nah, ini satu router, kemudian 4 ya. Ini router, kemudian kita ambil switch. Kemudian kita berikan klien untuk ke VLAN. Ini dari D0 per 1 ke 0 per 0. Kemudian ini 0 per 1. Suaranya kedengaran ya? Atau tidak? Iya Pak, jelas Pak. Jelas? Jelas Pak. Jelas. Oke, ini 6. Jadi nanti VLAN 10 dari fast Ethernet 0 per 1 sampai 0 per 5. VLAN 20 fast Ethernet 0 per 6 sampai dengan 0 per 10. Kemudian nanti VLAN 30 mulai dari FA 0 per 11 sampai dengan FA 0 per 15. Ini sudah. Kemudian IP-nya 172.17.10. Dan 20.30. Oke. Ini VLAN 20, ini VLAN 30. Oke, kemudian ditambahkan untuk IP routernya 88. 88.1. Oke. VLAN 10. VLAN 20. VLAN 30. Oke. Kita tinggal konfigurasi untuk tambahkan laptop buat bantuan konfigurasi. Oke. Biar lebih mudah, saya buat konfigurasi pada switch terlebih dahulu ya. Kita buat VLAN-nya. Terminal, oke. Apakah kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan? Oke. Ya, tapi kekecilan sih Pak. Kekecilan. Iya sih. Cukup berapa cukup Pak? Cukup, nanti kalau di rekamannya bisa dilihat ya. Iya Pak. Nah, kemudian kita buat dulu VLAN
10. Name misalkan apa di sini? Student lecture staff. Oke, student atau inilah mahasiswa. Exit VLAN 20. Name dosen. VLAN 30. Name staff. Exit. Oke. Setelah membuat VLAN ini sudah, kemudian kita berikan switch port aksesnya ya. Oke. Kita cek dulu do show VLAN. Nah, di sini ini ada VLAN 10 mahasiswa, VLAN 20 dosen, dan VLAN 30 staff. Sudah, tinggal kita buat interface. Kita menggunakan rank biar cepat. Rank fast Ethernet 0/1 sampai dengan 0/5. Switch port akses VLAN 10 ya, seperti ini. Switch port akses VLAN 10. Exit. Kemudian ini lagi interface rank fast Ethernet 0/6 sampai dengan 10. Switch port akses VLAN 20. Exit. Kemudian interface rank fast Ethernet 0/11 sampai dengan 15. Nah, sampai dengan 15 switch port akses VLAN 30. Exit. Oke, kita cek lagi nih. Do show VLAN. Ini VLAN 10 aktif, portnya adalah 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5. Kemudian VLAN 20 namanya adalah dosen, statusnya aktif, portnya adalah 0/6, 0/7, 0/8, 0/9, 0/10. Kemudian VLAN 30 namanya adalah staff, statusnya aktif, portnya adalah 0/11, 12, 13, 14, 15. Oke, jika sudah, kita beralih ke ini dulu. Kita masuk ke G0/1, interface G0/1. Ini switch port mode terang. Exit. Nah, yang ini kita terang. Ya, kemudian kita beralih ke router. Desktop terminal. No. Enable configure terminal. Nah, di sini kita masuk ke interface nih, interface G0/0. Kemudian kita aktifkan dulu nih no shutdown. Nah, setelah kita aktifkan, kita masuk ke sub interface. Sub interface, interface G0/0 titik 10.
Nah, ini titik 10. Baru kita berikan ini. Dot 1Q. Nah, ini. Interface, ini encapsulation dot 1Q. Baru berikan IP address ya. Ini encapsulation dot 1Q 10. Kemudian kita berikan IP address nih, IP address 172 17 10 1 slash 24 255 titik 255 titik 255 titik 0. Kita mau berikan deskripsi, bisa description IP address VLAN 10 exit. Nah, kita masuk lagi sekarang ke sub interface G 0 per 0 titik 20. Encapsulation dulu, encapsulation dot 1Q 20. Berikan IP address 172 17 20 titik 1 slash 24 255 255 255 titik 0. Description IP address VLAN 20 exit. Jadi kita nggak usah no shutdown-nya karena kita sudah no shutdown di atas. Jadi kalau kita mau melakukan no shutdown itu posisinya di interface-nya, bukan di sub interface. Di sini kan tadi saya no shutdown mana nih? Oh ini sorry, ini ya interface, ini no shutdown. Kita aktifkan. Oke, sekarang kita satu lagi interface G0 per 0 titik 30. Titik 30 kita berikan encapsulation dot 1Q 30. Kita berikan IP address 172 17 30 titik 1 slash 24 berapa 255 255 255 titik 0. Kemudian kita berikan description IP address VLAN 30. Oke, exit. Sekarang kita masuk untuk pengecekan do show IP interface brief. Nah ini do show IP interface brief. Do show IP interface brief ini gigabit ethernet 0 per 0 titik 10. Kemudian G0 per 0 titik 20. Ini IP-nya 172 17 21. G0 per 0 titik 30. IP-nya 172 17 30 titik 1. Statusnya up, protokolnya juga up ya. Oke, ini sebenarnya sudah selesai. Kita bisa isi IP address. Nah, pengisian IP address-nya bisa menggunakan konsep DHCP server yang kayak kemarin. Bisa juga mau mengisi secara manual itu bisa. Oke, ini kita coba isi secara manual terlebih dahulu. Sini IP-nya 172 17 10.2. Kemudian subnetnya 255 255 2550. Kemudian gateway-nya 172 10 10 172 17 10 1. Kemudian di PC 1 172 17 10 3. Subnetnya /24 jadi 255 255 255 titik 0. Gateway-nya adalah 172 17 10 1. Oke, kemudian
untuk PC2, oke, di PC2 coba saya masuk. IP DHCP full VLAN 20. Kemudian kita berikan networknya 192.168. Sorry. VLAN 20 berapa? Ini saya mencoba untuk VLAN 20 nya saya isi menggunakan DHCP server ya. 172.17.20.0 network ya, network. Oh, kurang. Slash berapa? Slash 24. 255.255.255.0. Oke, kemudian gateway. IP default bukan namanya default router. Oke. Default router itu untuk IP gateway-nya. Default routernya berarti 172.17.20.1. Kemudian kita exit. Kita tes nih di PC2 dan PC3. IP address, klik DHCP. Nah, dia akan langsung terisi tuh secara otomatis. 172.17.20.2. Ya, kalau tadi statik ya, yang ini DHCP. Kemudian di PC3 klik, dia akan request DHCP request successful. IP addressnya 172.17.20.3. Dia langsung otomatis. Oke, misalkan di VLAN 30 saya buat juga IP DHCP pool VLAN 30. Kemudian networknya kita masukkan 172.17.30.0. Ini networknya ini ya. Nah, slash 24 kita masukkan tuh 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya default router 172.17.30.1. Jadi default router itu untuk gateway. Kemudian ini exit dan kita isi IP address-nya pada klien. Contohnya di sini PC4. Kita klik DHCP-nya, dia request IP address. Dia akan terisi secara otomatis. Kemudian di sini PC5, kita klik dulu, pilih DHCP, request IP address, successful 72.17.30.3. Jadi DHCP ini dia akan mengisi IP address secara otomatis supaya tidak terjadi konflik. Kalau konflik kan biasanya nanti terjadi dia tidak mau IP-nya konflik, maksudnya satu IP digunakan untuk dua device. Nah, itu tidak bisa begitu, namanya konflik. Kita coba ping ke gateway dulu 172, ini dari PC5 ya, 11.31. Reply ya. Sekarang kita tes ke gateway tetangga. Low reply juga, alhamdulillah. Ke klien 22. Reply juga, oke. Kemudian kita ping lagi ke 10.1, reply juga. Kemudian saya ping ke PC 0, kita tunggu hasilnya, reply juga. Jadi sudah reply semua dari VLAN 10 ke VLAN 20 dan ke VLAN 30. Jadi walaupun dalam satu di sini
hanya menggunakan satu interface router secara fisik, tetapi kita bisa membangun sub interface di dalamnya. Jadi walaupun hanya satu, nah ini disebut dengan router on stick karena hanya satu stick, maksudnya adalah satu koneksi. Di dalamnya kita bisa membangun secara virtual. Virtualnya apa? Sub interface dengan memberikan tadi .1q tadi untuk memberikan tagging tadi. Jadi kalau sini dilihat secara menggunakan kacamata loop, itu di dalamnya punya jalur masing-masing tuh. Gitu. Jadi dia mempunyai jalur masing-masing di dalamnya tersebut. Ini kita sudah melakukan ping dan hasilnya adalah successful, atau kita lakukan ping lagi 172. Ini dari VLAN 10 17 21 reply, klien 22 reply, kita ke 30 VLAN 30 reply juga, dan 33 misalkan reply juga. Jadi kita sudah testing dan hasilnya adalah reply semua. Begitu teman-teman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Di sini ini kita misalkan mau menambahkan switch. Nah, dari switch ini misalkan ini switchnya kita hubungkan lagi. Nah, kalau dari switch ke switch ini kita menggunakan ini. Kabelnya adalah kabel cross. Nah, misalkan di sini kita membutuhkan VLAN 10, kemudian VLAN 20 dan VLAN 30, kita bisa. Nah, kita hubungkan dulu sama seperti tadi. Kemudian ini ada di 0/6, kemudian ini di 0/11. Nah, ini saya tambahkan dulu, ini VLAN 10, kemudian ini VLAN 20, ini VLAN 30. Nah, di switch yang kedua ini kita juga harus membuat VLAN dulu. VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30. Di sini enable configure terminal. Kemudian kita ganti hostname nih, SW2. Nah, kemudian baru kita buat VLAN 10 name, ini harus sama. Maha siswa. Kemudian VLAN 20. VLAN 20. Kelihatan nggak nih VLAN 20-nya? Enggak ya? Tampilan apanya, Pak? Oh, CMD-nya? Iya, CMD-nya nggak kelihatan. CMD-nya belum, Pak. Iya. Harus semuanya. Tadi udah, ini di switch yang ini kita konfigurasi. Biasa kita buka terminal. Tadi saya masuk dulu ke enable configure terminal ya. Kemudian saya ganti hostname-nya menjadi SW2. Kemudian di sini VLAN 10
sama kita buat harus sama persis yang ada di sini, VLAN yang ada di switch 1 ini. VLAN 10 namanya mahasiswa, VLAN 20 namanya apa? Kalau 20 tadi Dosen, Pak. dosen, betul. Kemudian exit VLAN 30 name start ya. Exit. Nah, setelah kita buat VLAN, cek dulu nih do show VLAN. VLAN. Nah, ini udah VLAN 10, 20, 30. Oke. Sekarang kita masuk lagi interface rank pas Ethernet 0/1 sampai dengan 5. Kita berikan nih switch port akses VLAN 10. Exit. Kemudian lagi interface rank pas Ethernet 0/6 sampai dengan 10. Switch port akses VLAN 20. Exit. Kemudian interface rank pas Ethernet 0/11 sampai dengan 15. Switch port akses VLAN berapa nih? 30. Exit. Kemudian ini sudah, kita cek dulu nih do show VLAN. Nah, ini sekarang sama kayak tadi ya, VLAN 10-nya ini untuk VLAN 10 namanya mahasiswa, statusnya aktif, portnya FA 0/1 sampai dengan FA 0/5. VLAN 20 namanya dosen, kemudian statusnya aktif, portnya FA 0/6 sampai dengan FA 0/10. Kemudian VLAN 30 namanya staff, kemudian statusnya aktif, portnya adalah 0/11 sampai dengan 0/15. Nah, kemudian ini yang giga 0/1 ini yang ke arah sini, nah kita harus lakukan terang juga agar data yang dari dikirim di router ini melalui sub interface kemudian masuk ke switch 1 ini bisa diteruskan lagi ke switch 2. Jadi kita harus lakukan terang. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita masuk dulu ke interface B0/1 switch port akses switch port mode terang. Exit. Nah, ini diterang agar nanti kalau kita tadi mau ngisi IP address secara DHCP ini juga bisa dapat. Kecuali VLAN 10 ya. VLAN 10 kita tadi tidak membuat DHCP server, berarti ngisi IP addressnya secara manual. Berarti ngisi IP addressnya secara apa? Secara manual. Kalau VLAN 20 dan VLAN 30 kita isi IP addressnya secara otomatis bisa. Nah, itu sudah warna hijau semua. Oke, kita lakukan pengisian IP address dulu untuk PC 6 ini VLAN 10. IP addressnya ini masih statik 172.17.10. Tadi ini 23, ini 4. Oke. Subnet masnya /24.255.255.255.0. Default gateway-nya berapa? 172.11.10.1. Oke. Sekarang untuk PC 7 nih, VLAN 20. Nah, VLAN 20 tadi kita sudah buat DHCP server, cukup kita klik DHCP, nanti dia request. Dan dia akan mendapatkan IP tuh secara otomatis.
Kenapa dia bisa mendapatkan IP address secara otomatis? Karena di switch ini sudah dibuatkan terang tadi. Kalau di sini nggak diterang, dia tidak bisa tuh, paketnya nggak bisa mengalir dari switch 1 ke switch 2. Nah, karena diterang, jadi dia bisa mengalir ke sini. Gitu. Jadi nanti ketika pas ujian misalkan, kok ini nggak dapat IP, nah karena di sini nggak diterang nih. Jadi harus dilakukan terang terlebih dahulu. Ini juga sama di PC8. Dia harus bisa mendapatkan IP secara DHCP. Nah, dia dapatkan secara DHCP. Nah, kemudian ini dapat IP secara DHCP, kita tes dulu, testing yang dari PC7. Ini udah dapat IP, kemudian kita testing dari VLAN 20 172 17 21. Kita ping dulu ke gateway, hasilnya reply. Kemudian saya ping lagi ke gateway tetangga 11 reply, kemudian saya ping ke klien reply. Ini dari PC7 ya, VLAN 20. Jadi tadi kalau di switch 2 di SW2 ini biar bisa mengalir paketnya dari router ini, dia harus lakukan terang. Jadi terangnya nggak harus, bukan dua-duanya tapi salah satu. Kalau di sini berarti yang mengarah ke router di G0/1. Ini kan G0/2 mengarah ke switch 2. Nah, yang diterang tuh pilih salah satu. Kalau di sini mau diterang boleh, tapi yang di sini berarti tidak usah. Kalau yang di sini yang diterang, berarti yang di sini nggak usah. Jadi salah satu. Nah, kalau sudah diterang, nanti dia paketnya bisa mengalir sehingga bisa melakukan ping. Contohnya lagi ini 17 10 ke 20 misalkan 20 ke gateway 20 itu reply, kemudian ke klien ini juga reply. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari dua switch ini? Ini switch 1, ini switch 2. Jadi dia bisa mengalir. Ini VLAN 10 20 30, ini juga sama VLAN 10 20 30. Jadi misalkan bagiannya tadi ada bagian marketing, walaupun dia di beda gedung, nanti dia bisa terhubung ke sesama marketing tadi. Misalkan itu adalah finance, itu juga bisa terhubung ke finance yang lain di beda gedung misalkan. Gitu. Jadi per bagian atau per departemen itu satu network IP address-nya. Jadi lebih aman. Kira-kira seperti itu.